Nah oke. Nah jadi kita mau menampilkan isi dari tabel mobil ya ke dalam tampilan website kita. Nah sekarang kita buat satu file baru dengan nama mobil.php. Sudah, mobil.php. Nah sudah, sekarang kita mau ambil ya dari Bootstrap. Silahkan dibuka lagi Bootstrapnya. Di situ ada content tables. Ya, yuk diikuti yuk. Ada content table. Ya, lalu kamu copy. Pindahkan ke mobil.php. Paste. Ya. Oke. Kemudian ya, sebentar ya. Oke, sudah kita copy, save. Nah, di atasnya di row pertama. Yang pertama kali kamu lakukan adalah memanggil yang namanya koneksinya tadi. Ya, memanggil koneksi, yaitu buka kurung php. php ya, lalu kamu buat koneksinya tadi, nama filenya koneksi.php, berarti include buka kurung petik koneksi.php. Sudah. Kemudian apa lagi? Selain itu kamu include headnya. Ya, ini kan saya bilang tadi kan setiap file nanti pasti ada headnya, ada bottomnya, ya kan? Maka Ulangan berarti. iya, kita ulangi untuk menginputkannya, yaitu include head.php. Petiknya sudah, lalu titik koma. Sudah. Lalu kita tutup PHP-nya. Kenapa? Karena di bawahnya adalah tag HTML. Sudah? Oke, lalu kemudian ya, di paling bawah nanti kita tambahkan, yaitu ya. Nah, jangan lupa ini tadi kita nggak taruh ini body ya. Berarti ini kita lakukan tag ini berada di dalam tag body ya, tabelnya. Iya, karena ini kan file HTML-nya kita gabung dengan PHP ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau tidak kita buat di dalam body, tag tabelnya ini nggak terbaca tadi dia nih. Nah, sekarang kan sudah. Nah, lalu di dalam body kita masukkan yang namanya yang tadi untuk penutup, yaitu footer. Iya. Include, tunggu ya, include buka kurung petik bottom. Ya, bottom.php titik koma lalu include footer.php. Iya, footer.php. Sampai petik, Bu. Iya. Titik koma lalu tutup kurung php. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian apa yang mau kita lakukan di atasnya? Nah, apa lagi yang kurang di sini? Setiap file pasti ada navigasinya kan? Makanya kita buat tadi file navigasi biar bisa dipanggil secara berulang, kan gitu. Lalu kita buatlah bagaimana menampilkannya. Buat lagi tag pembuka PHP dengan include buka kurung petik navigasi.php titik koma. Lalu tutup PHP-nya.
Nah, satu baris pun bisanya dia. Seperti ini. Sudah. Nah, kemudian setiap tag yang di dalam body harus berada di dalam kontainer, iya kan? Iya, setiap tag di dalam body harus berada di dalam kontainer. Maka kamu buat div class container. Nah, kamu mau buat fluid boleh, mau buat yang biasa juga boleh, ya. Nah, jadi kontainer ini kamu cut lah tabelnya, pindahkan ke dalam kontainer. Nah, ingat kalau kontainer kan harus ada row dan kolomnya kan? Jadi buat dulu div class row. Sudah, lalu div class call, ya kan? Nah, call garis LG 12. Nah, kamu mau buat large, boleh. Sudah, pindahkanlah tabelnya ke dalam kelas kolom. Nah, seperti inilah dia. Bisa? Bisa, Bu. Ada yang nyangkut lagi? Nyangkut, Bu. Nyangkut di mana? Pas tadi yang nggak kopas itu. Nah, ini saya ulang ya. Oke, ini ya. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap body harus punya kontainer. Nah, di dalam kontainer bisa kita letakkan blok row, ya kan? Setiap satu row bisa dibagi menjadi 12 kolom. Nah, berarti kamu harus buat dulu div class container. Nah, di dalam container ada apa? Ada div class row. Nah, di dalam class row ada div class kolom. Nah, kalau hanya satu kolom, nah kamu bisa buat langsung 12 atau kamu mau tentukan size ukurannya. Nah, saya mau buat large, maka LG 12, enter. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita buat di dalam kolomnya ini? Pindahkanlah tabelmu ini tadi semua sampai tutup tabel. Lihat ya, jangan asal copy. Dimulai dari pembuka tabel sampai penutup tabel. Sudah, kamu cut, Ctrl X. Ya, lalu pindahkan ke dalam kolom LG 12. Ctrl V. Vespa, ya. Save. Nah, jadilah satu file yang bernama mobil.php, ya kan? Isinya tadi sudah ada head, koneksi, kemudian navigasi beserta dengan bentuk tabel. Gitu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang kita mau lihat apakah sudah berhasil tabelnya dibuat bentuknya. Refresh. Nah, di mana ini tadi? Namanya adalah mobil.php. Nah, kamu buatlah dulu mobil.php. Nah, inilah dia. Nah, ada lagi teks di sini, koneksi berhasil. Nanti silakan dihapus. Ya, nah inilah dia, berarti sudah selesai. Nah, ini saya lihat dulu. Nah, ini kita hapus ya. Hapus di koneksinya tadi ini. Tadi kan kita hanya menguji saja ini. Apakah memang sudah berhasil? Iya, tes koneksi. Ini hapus ya, koneksi, kondisi untuk melakukan tes koneksi. Ini dihapus. Sudah, lalu kita refresh. Nah, inilah dia tampilan bentuk tabel yang kita ambil dari Bootstrap tadi ini, ya kan? Nah, sekarang gimana Bu caranya supaya tabel ini berisi atribut-atribut seperti yang sudah kita buat di dalam localhost-nya tadi?
Ya, bagaimana mengkoneksikannya dengan PHP? Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat kembali di mobil. Sudah? Nah, lalu kita lihat di dalam localhost tadi. Nah, kita lihat struktur mobil tadi. Nah, ada berapa ada berapa field? 4. 4. Nama fieldnya nomor polisi, merek, jenis, Merek, dan jenis, tahun. tahun. Nah, jadi dari 4 field tersebut, ya, kita mau buat nih di sini. Yang pertama adalah nomor urut. Ya. Kemudian kamu buat lagi untuk headnya ya, untuk headnya kamu buat lagi nomor polisi. Ya, sesuaikan dengan nama field tadi dulu, nama merek, lalu Jenis, dan satu lagi tahun. Tahun. Ya. Nah, kemudian tambahkan lagi satu field. Satu kolom untuk proses. Nah, nanti kan akan ada setiap satu record itu mau kita proses, mau kita ubahkah atau update. Sama seperti ini kan? Nah, ini di dalam localhost kita ini setiap satu field pasti di sampingnya ada tindakan. Nah, mau kamu ubah atau mau kamu hapus. Nah, kita mau buat seperti itu. Setiap satu record ada tindakannya, ubah atau hapus. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita tambahkan satu TH scope lagi. Di sini kamu buat yang namanya proses. Save. Ya. Nah, jadi kita mau lihat tampilannya nanti ya. Ini kita di bagian TD body. Boleh kita hapus dulu sementara. Nah, lihat sampai mana batasnya ya. TD body sampai tutup TD body. Nah, yang ada di dalam TD body ini kita hapus. Ya. Nah, kenapa dihapus, Bu? Karena kan isi dari TD body ini nanti, mana tadi dia? Isi dari ini kan record-record yang sudah tersimpan di dalam tabel tadi. Iya, enggak, di dalam tabel. Nah, tabel kita sudah ada belum isinya? Belum ada recordnya kan? Oh iya, Bu, belum. Iya, jadi nanti kita mau tampilkan ya, yang di dalam TD body ini adalah record yang sudah tersimpan di tabel mobil. Paham? Iya, Bu. Iya, isi dari tabel mobil inilah nanti yang akan kita tampilkan ke tampilan ini TD body-nya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu di TD body. Nah, jadi bagaimana caranya menghubungkan isi dari si dalam tabel mobil ini ke TD body. Nah, sekarang kita lihat di TD body, kita ketikkan bagaimana caranya menampilkan isi tabel. Select bintang from nama tabelnya, ya kan? Mobil. Ya, lalu kita terlebih dahulu membuat pembuka PHP-nya. Karena itu kan sintaks PHP nanti ya. Maka kita buatlah PHP ya, string. Kita kasih satu variabel dengan nama variabel bebas. Nah, kalau saya mau buat SQL boleh, kamu mau buat apa saja juga boleh. Yang penting diingat, sama dengan petik 2. Masukkan query-nya tadi apa? Select bintang from tabel, from mobil. From nama tabelnya mobil. Sudah. Lalu titik koma. Lalu kamu buat satu variabel proses. Sama dengan. Nah, jadi variabel proses inilah nanti yang berisi query untuk memproses
koneksi dari tabel si mobil tadi. Nah, maka kamu buat string koneksi. Nah, kan kita dari mana string koneksinya tadi? Dari koneksi.php ya. Nah, lalu dieksekusilah koneksinya itu dengan query dalam kurung variabel SQL yang sudah kamu buat di atasnya. Nah, lalu titik koma. Nah, jadi ini akan mengeksekusi query mana? Query si SQL yang sudah kamu buat. Jadi kalau kamu buat nanti SQL 1, berarti di sini pun SQL 1. Sudah paham ya? Oke, lalu bagaimana lagi yang selanjutnya? Nah, isi dari tabel itu kan pasti perulangan ya, bukan hanya satu record, ya kan? Nah, jadi nanti itu pasti lebih dari satu record. Maka kita kasih perulangan dengan satu variabel, yaitu nomor dimulai dari angka 1. Sudah, titik koma. Lalu while. Nah, sampai apa? Sampai string data sama dengan string proses. Ya, string proses membaca semua data yang ada di dalam tabel mobil, yaitu fetch underscore assoc. Nah, sudah, lalu kamu buka kurung kurawal. Nah, hapus tutupnya. Sudah. Jadi ini nanti tbody ini akan berulang. Ya, saya masukkan dulu seperti ini. Jadi ini nanti akan berulang sesuai dengan sampai berapa isi dari record yang ada di dalam tabel mobil. Nah, sekiranya ada 10, maka ini akan diulang sampai 10 kali isi dari row-nya. Nah, lalu kamu buat di bawahnya itu ada tag tr. Ya, tr itu apa? Table row. Nah, apa yang mau diulang? Nah, yang diulang adalah pengambilan data ke dalam tabel. Ya, pengambilan data ke dalam tabel mobil. Maka kamu sebutkanlah di situ di dalam tr pasti ada td, ya. Ya, ada td nggak? Ada, Bu. Ada kan? Jangan ngantuk ya. Ini panjang perjalanan kita ini. td lalu buka kurung PHP. Nah, kita mau menampilkan apa? Echo spasi string nomor. Nah, sudah. Lalu titik koma, tutup kurung seperti ini. Nah, kenapa string nomor? Ini kan tadi perulangan untuk nomor urut. Ya kan? Nah, ini tadi untuk penulisan nomor urut. Berarti yang pertama adalah perulangan nomor urutnya. TD pertama seperti ini loh. Ini ya kan, ini nomor urut lah. Bayangkanlah ini nomor urut. Berarti field atau record pertama, kolom pertama yaitu angka 1. Lalu record kedua angka 2. Lalu 3. Berarti kan perulangan ini kan? Iya, Bu. Iya. Nah, sudah, baru kamu masukkanlah string nomor tadi yang sudah kamu set di atas. Nah, sudah. Lalu ya, untuk kolom kedua. Nah, kolom kedua ini tadi apa? Nomor polisi. Ya, nomor polisi. Maka kamu buatlah TD ya. Kemudian buka kurung PHP PHP echo untuk menampilkan apa? String tunggu. Iya, string data. Ya, dari si nomor polisi. Nah, petik 1 tutup kurung.
koma, ya. Lalu tutup kurung PHP. Nah, lihat. Ini adalah nama file kamu yang ada di dalam tabel. Nah, jadi harus disamakan. Karena nanti kan dia akan membaca isi dari si file nomor polisi. Nah, lihat tabelmu. Nah, apa namanya? No polisi. Jadi kalau nomor polisi di sini, berarti di sini adalah nomor polisi. Polisi. Oke, sudah. Lalu sudah, kita buat lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu kolom untuk menampilkan apa? Menampilkan merek. Merek. Iya, oke. Baru kita buatlah TD, enter. Sama seperti yang tadi di atas, PHP, echo, string data. Nah, string data ini dari mana, Bu? Dari pembacaan variabel yang ini tadi. Nah, jadi setiap ada record yang ditemukan berulang, itu akan dimasukkan ke dalam variabel data. Nah, jadi di sini juga kita memanggil variabel data tadi. Nah, kalau ditemukan data dengan field, nama fieldnya tadi adalah merek, ya kan? Maka akan tampillah ke dalam kolom ketiga. Ya, lalu kita buat tutup kurung PHP. Ya. Nah, lalu buat lagi kolom keempat. Apa kolom keempat di sini? Jenis. Kopi aja dong, Bu. Jenis, Bu. Iya. Iya, kita copy aja lah kalau enggak ya, biar Copy cepat. aja, Bu. Iya, yang penting Cepat. paham ya. Cepat selesai. Iya. Jenis, mereknya kita ganti jadi jenis. Jenis. Lihat, sesuaikan dengan di sini ya, isi tabelnya. Jenis. Lalu tahun. Tahun. Sudah. Lalu di sini kan ada kolom terakhir, yaitu kolom proses. Nah, Proses. maka kita buatlah di situ satu TD lagi. Itu kan tidak dibaca ya. Tidak dibaca itu dari tabel ya kan? Karena tidak ada di tabel proses. Ya, maka kita tambahkanlah di situ satu link. Nah, sama seperti ini tadi, kalau kita lihat di localhostmu, ini kan link ini. Ya, kalau diklik ubah maka akan diarahkan ke tampilan ubah, ya kan? Nah, jadi kita buat satu link di situ untuk mengubah atau update. Nah, bagaimana membuat ubah? Kita gunakan tag ahref, ya kan? Nah, ahref lalu kamu buat ubah .php. Sudah? Lalu buatlah di situ teks ya, ubah.php, lalu buatlah di situ teksnya yaitu ubah. Nah, itu dulu kita buat ya. Lalu untuk menghapus ahref, hapus.php. Nah, teksnya kita kasih teks hapus ya. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan warnanya boleh. Berarti kamu tinggal menambahkan di dalam ahref, di dalam tag A-nya ini satu kelas ya, dengan memberi warna menjadi sebuah button misalnya ya. Maka kamu tinggal buat kelas btn spasi. Nah, misalnya mau warna buttonnya itu info ya, atau like, kan tadi latarnya sudah like. Nah, btn info, atau mau ukurannya kecil ya, karena ini kan kalau satu row dia kan biasa kecil ya. Nah, maka kita buat btn garis sm kalau kecil, small, lalu spasi btn garis info. Nah, info berarti warna apa? Biru ya. Nah, lalu petik 2. Nah, sekarang untuk hapus. Nah, hapus kita kasih warna merah. Nah, berarti kelas sama dengan petik 2. Kita kasih sebagai button atau tombol. Lalu kamu set buttonnya berbentuk small. Lalu kamu set buttonnya ukuran
warna danger, merah ya. Save. Sudah? Nah, kalau sudah berarti kamu pastikan sudah berada di tbody tutup, table tutup, div. Nah, sudah pas. Gimana? Sudah pas semua? Pas, Bu. Nah, ada yang kurang. Nah, penutup TR di sini ya. Setiap TR-nya nanti kan akan berulang row-nya kan? Nah, maka kamu tutuplah. Ini tadi kan ada pembuka kurung kurawal. Maka kamu tutuplah perulangan untuk setiap T-body itu di sebelum penutup T-body. Ya, mana plus-plusnya? Biasa kan gitu ya. String nomor plus-plus gitu kan yang menandakan bahwa ada perulangan increment. Ya, increment itu berarti tambah-tambah satu. Kalau decrement kurang-kurang satu. Jangan dilupakan ya algoritma pemrogramannya ya. Oke, nah sekarang setelah tutup TR, kamu tambahkan di situ, sisipkan lagi sintaks PHP, lalu enter, string nomor plus. Nah, ini menandakan bahwa setiap row ini nanti akan berulang sebanyak berapa data yang dimiliki oleh si mobil. Nah, berarti kalau di dalam tabel mobil tadi ini kan masih kosong, berarti tidak ada lah yang diulang. Kalau datanya tadi sudah ada 10, berarti TR-nya ini nanti akan berulang sebanyak 10 kali. Ya, bisa ya? Bisa lah, masa nggak bisa. Anak PTI gitu loh. Ya, sudah save. Sudah? Gimana? Udah bisa tarik napas dulu? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita lihatlah di dalam ini ya. Oke. Tadi kita buat mobil.php. Nah, inilah dia. Belum ada datanya. Kenapa? Karena gimana? Cuman pilihnya aja muncul, Bu. Iya. Cuman head-nya aja yang ada. Kenapa? Karena belum ada isi dari si tabel mobil. Gitu ya. Nah, jadi gimana caranya untuk menambahkan data? Ya, misal nih kalau kamu mau menambahkan datanya dari tabel mobilnya langsung boleh. Nah, misal kamu tambahkan satu record ya. Nah, misalnya plat BK 1010IO. Ya, lalu mereknya Avanza. Nah, kemudian jenisnya misalnya Veloz. Kemudian tahun 2022. Kirim. Ya, nah berarti sudah ada satu record. Nah, kalau kamu lihat di sini refresh, sudah ada satu record. Nah, berarti proses untuk menghubungkan isi, menampilkan data dari dalam tabel mobil sudah berhasil. Bisa? Bisa, Bu. Bu, ada pertanyaan, Bu. Iya, apa itu? Contohnya, Bu, nambahkan data di tampilan gini, Bu. Berarti kalau kita mau menambahkan data dari satu tampilan ini dari websitenya, kamu harus buat satu form. Ya kan? Antar mukanya kamu buat untuk menambahkan data ke dalam tabel. Tadi kan kita tambahkan data dari tabel, ya. Lalu muncul di website. Nah, sekarang bagaimana website agar bisa menambahkan data ke dalam tabel? Nah, maka kamu harus buat satu file lagi. Ya, ini sampai sini udah paham belum? Biar kita lanjut untuk insert data. Paham, Bu. Paham ya? Nah, jadi kita mau membuat satu file untuk menambahkan data. Ya, kita buat satu file lalu tambah satu file misalnya
Nama filenya tmobil. Nah, tmobil.php. T itu tambah. Ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Buat satu formnya. Ya, satu form dengan menginclude yang tadi. PHP, ya. Kemudian ya, include buka kurung apa? Koneksi. Head juga bisa duluan. Head.php, lalu titik koma, lalu kamu juga buat include koneksi. Koneksi.php. Nah, ya karena ini kan nanti terhubung ke database kan gitu. Ya, lalu kamu buat body-nya. Ya, buat body-nya. Body. Ya, ini tutup dulu ya, lupa kita tutupnya. Jadi kalau ada sintaks PHP di dalam satu file mau digabungkan dengan HTML, pastikan kamu harus buat pembuka dan penutupnya. Ya, oke. Nah, lalu kemudian apa yang mau kita lakukan di dalam body? Include navigasi ya. Kita samakan aja dengan yang di sini. Nah, udah ini ya. Oke. Ini sampai sini sudah paham kan? Membuat kontainer row sudah kan? Include navigasi sudah kan? Nah, biar saya copy. Kita copy pindahkan ke tmobil. Sudah paste. Sudah, lalu kasih tutupnya. Tutup div. Kan? Slash div, lalu kemudian slash div. Ya. Div. Lalu ini juga slash div untuk kontainer. Oke. Udah. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Kita buat bagaimana caranya menambahkan? Coba, apa yang harus kita buat di tampilannya? Berarti ada satu form, ya kan? Iya, satu form untuk menambahkan data. Nah, di dalam kolom large 12 ini buatlah satu judulnya. Judulnya menggunakan heading 4 tambah data mobil. Save. Di bawah heading 4 ya, tambahkan satu form. Nah, form ini kamu lihat dari Bootstrap lagi. Di sini ada form ya. Nah, form control. Ya, dari form control itu, nah kamu ambil salah satunya, ini ada example-nya, langsung copy. Ya, nah copy. Jadi kita tinggal menyesuaikan nanti. Ya, lalu kamu buat di sini paste. Ya. Ya. Tapi sebelumnya lupa saya tadi ngajarkan. Ya, di dalam tambah ini buat satu tag form. Form. Ya, kemudian di dalam form barulah kamu bisa tambahkan yang tadi. Oke, save. Nah, di sini ada form. Form action ini berarti ketika nanti ada proses penambahan ya dari dalam form ini diarahkan kemana? Ya, artinya form ini hanya untuk tampilannya saja, tetapi untuk mengeksekusinya itu harus diarahkan ke satu file yang lain. Maka kita buat simpan mobil atau kita singkat saja jadi smobil.php. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Lalu di sini tambahkan satu metode. Ya, metode ya, yaitu metode post. Metode post ini nanti berfungsi untuk mengirimkan data. Ya, diingat karena ini kita kejar target ya kan. Nah, artinya kalau sebenarnya pemrograman web ini harus 1 semester lagi diajarkan dari awal.
Cuman karena kita kejar target disusun jadi satu mata kuliah desain dan pemrograman web, jadi harus kejar target. Makanya setiap saya ajarkan, diingat ya, metode POST ini fungsinya nanti akan mengirimkan semua data yang diakses atau yang diproses melalui form. Ya, mengirimkan semua semua isi dari yang diinput di dalam form kan kemudian diarahkan ke mana? Ke file actionnya. Jadi metode inilah yang berfungsi mengirimkan, metode POST. Ya, POST dikirim kemana? Ke form actionnya. Makanya nanti untuk proses simpannya kita harus buat satu file lagi, yaitu S-mobil. Sudah bisa kan? Bisa sampai di situ? Ada yang mau ditanya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang karena kita ada 4 record yang mau di-insert, kan? 4 field. No polisi, merek, jenis, dan tahun. Maka kita buatlah ini, ya kan? Label dan input type-nya ini sebanyak 4 kali. Ini kan tadi di dalam Bootstrap ada berapa? 2 kan, email address sama isian example text area. Nah, kita kan mau 4. Ada no polisi, merek, dan jenis dan tahun, ya kan? Nah, itulah jadi berantakan. Ya, sudah. Nah, kita tidak perlu text area. Nah, ini text area tadi ya, maka kita hapus dimulai dari div class-nya. Ya, dihapus dimulai dari div class-nya. Hapus. Ya. Nah, yang mau kita buat adalah yang ini input tipe teksnya. Nah, ini salah, bukan email, kita ganti menjadi teks. Ya. Sudah. Lalu bukan teks seperti itu ya, pakai xt. Sudah, lalu labelnya kita ganti, label for-nya ini hapus. Ya, kemudian nama labelnya tadi kita sesuaikan, yaitu nomor polisi. Nah, kalau label itu kan tidak disimpan ya. Jadi kita bebas mau buat teksnya apa saja, yang penting sesuai dengan inputannya. Yang mau disimpan yaitu isian dari text box-nya ini, input teksnya. Iya kan? Kita buatlah labelnya nomor polisi untuk memberi keterangan. Sudah, input type-nya yaitu teks, kemudian kita kasih name. Ya, ini kita hapus saja. Placeholder sama ID-nya kita hapus. Ya. Spasi. Di sini kita buat name. Nah, name itu untuk penamaan ya, penamaan dari setiap komponen yang ada di dalam form. Nah, komponennya ini adalah text box ya kan, kotak teks. Maka name-nya kita buat misalnya nopol ya, untuk menampung isi dari nomor polisi. Ya kan, bisa kan? Paham kan? Ini kan satu div dia ini, satu blok. Ya, kalau satu blok ini untuk nomor polisi, maka disimpan atau diinput ke dalam sebuah text box yang namanya nopol. Nah, lalu kita buat copy lagi sebanyak 3. Ya, kenapa 3? Ya, kita buat untuk erek. Nah, kemudian name-nya kita ganti menjadi erek. Lalu apa lagi tadi? Jenis ya, jenis. Lalu ganti menjadi jenis. Lalu apa lagi? Tahun. Bu. Lalu ganti ininya, name-nya menjadi tahun. Tahun. Sudah? Sampai di situ bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, lalu ingat tadi kita sudah include untuk navigasinya. Lalu sudah ada form untuk penambahannya.
Lalu berarti apa lagi yang kita buat? Bottom Load ya. button. Iya, tombol tambahnya belum kita buat. Maka di bawah div kita sisipkan lagi satu tag button. Nah, button untuk menambahkan datanya, kita buat teksnya yaitu tambah. Nah, lalu button ini diarahkan dengan tipe apa? Tipenya adalah submit, yaitu mengirimkan data ke form actionnya, yaitu mobil. Dah save. Lalu apa lagi yang kurang? Nah, ternyata kalau misalnya kamu mau buat button ya, berarti kamu buat warna boleh atau standar saja juga boleh. Nah, kalau misalnya mau buat warna berarti tinggal tambahkan kelas btn spasi btn garis. Misalnya mau warna biru seperti tombol stop sharing ini ya. Lalu saya mau buat primary. Ya, seperti itu. Nah, lalu apa lagi yang kurang? Nah, buttonnya ya, bottom dan footer. Bottom dan footer dibuat di sebelum tutup body. Nah, berarti kita buat buka PHP spasi include buka kurung apa bottom dot php lalu titik koma include footer.php titik koma lalu tutup PHP. dulu. Udah? Lalu Yang lain gimana? Nyangkut lagi? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa kan? Tinggal satu file lagi nih nanti biar kita coba untuk pertemuan hari ini. Tinggal mobil. Ya, ini bisa kan? Sampai sini bisa ya? Bisa, Bu. Oke, nah kita mau lihat. Nah, refresh. Oh, di sini tadi belum kita buat tambah ya. Bagaimana cara dia menampilkan, memanggil file tambah tadi? Ya, itu tadi tampilan apa itu? Mobil.php. Mobil.php. Mana dia ini? Ya, kita kasih satu lagi. Satu lagi setelah sebelum tutup kontainer. Ini. Nah, sebelum tutup kontainer, tambahkan satu button. Oh sorry, di sebelum tutup kolom. Sebelum tutup kolom. Nah ini dia. Punya kalian seperti ini enggak? Ada warna-warni gini. ada, Bu. Ada kan? Diikuti kemarin pas pertemuan awal kan membuat extensionnya kan? Iya, Bu. Nah, biar jangan bingung kalau gini kan udah gampang kita. Nah, mana tadi tutup kolom? Ini bukanya berarti di sini tutupnya. Nah, berarti di sini kita tambahkan satu tombol. Nah, satu tombol berarti gunakan button kan? Atau link deh. Kita sebut link. Nah, link yaitu href kan? Kita buat gitu. Href sama dengan lalu kita buat tmobil. Panggil nama filenya tadi tmobil.php. Lalu kita kasih kelas sebagai button. btn spasi btn garis primary. Nah, lalu tutup kurung. Kita kasih teksnya yaitu tambah data. Dah
Ya, setelah tutup tabel kamu letakkan ya. Lalu kita lihat. Nah, ini ya. Kita klik tambah data, maka dia akan diarahkan ke form yang sudah kita buat tadi. Bisa? Bisa, Bu. Jadi nanti pun linknya ini pun tinggal kamu ganti nih. Ini kan nggak ada ini. Link ini nggak ada kan. Nah, nanti di bagian indeks kamu tinggal ganti home-nya, indeks, mana tadi? Navigasi, sorry. Navigasi. Ini kan home. Namanya home ini harusnya kamu arahkan kemana? Nah, kamu kan sudah banyak file nih. Misal mau kamu arahkan ke satu file home.php. Misalnya kamu mau buat home.php untuk menampilkan apa data pribadi kamu atau biodata kamu atau apa saja gitu ya. Kemudian ini kamu ganti misalnya menjadi mobil. Nanti kamu arahkan hrefnya ini ke build.php seperti itu. Ya. Jadi tinggal mengganti itunya saja nanti kamu bisanya itu tanpa saya harus ajarkan. Nah, sekarang tambah mobilnya sudah tampil di website. Nah, kalau misalnya saya isi seperti ini, lalu seperti ini, lalu misalnya seperti ini, mereknya Daihatsu, kemudian jenisnya Tigra, tahun 2021. Nah, kalau saya tambahkan, apa yang terjadi? Not found. Diarahkan kemana? smobil.php. Kenapa not found? Belum ada isinya, Bu. Sampel Iya, mobil. karena smobil.php belum ada kita Konfigurasi. buat. Iya, berarti kan sudah paham kan? Artinya T-mobil ini kita buat untuk menyimpan data yang kita inputkan tadi melalui input type text ya kan ke dalam actionnya yaitu mobil. Prosesnya semua di dalam Mobil. mobil. Iya. Ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan membuat proses mobil. Nah, ntar biar saya buka dulu filenya. Oke, nah jadi kita tambahkan satu file yaitu smobil.php. Yuk, yang terakhir sama-sama. Ya. Nah, saya paste di sini. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, yang pertama kali kita buat dimulai dari row pertama kita perhatikan sama-sama ya. Nah, jadi proses untuk penyimpanan penyimpanan data kita mulai dengan membuka koneksinya terlebih dahulu. Ya, include koneksi.php. Samakan dengan nama filemu ya. Sudah, lalu kemudian semua yang isian tadi kamu input ini, nopol, merek, jenis, tahun, kan, masukkan ke dalam satu variabel. Ya, satu variabel untuk menampung nomor polisi. Ya, lalu sama dengan string underscore post. Ya. Ya, masih ada yang baru mau masuk. Ya, string underscore post petik 2. Ya, samakan dengan nama name dari yang sudah kamu buat ini tadi. Nah, artinya ya kan, string nomor polisi ini menyimpan postingan ya, menyimpan postingan, kita katakanlah postingan ya, menyimpan postingan atau kiriman dari field atau dari text box yang namanya nopol. Bisa kan? Bisa, Bu. Jadi string nomor polisi ini menyimpan isi kiriman dari nama text box yang namanya
nopol. Nopol. Ya, sudah. Lalu kita buatlah di sini petik nopol. Lalu titik koma. Begitu juga dengan merek string ace. String merek sama dengan string underscore post. Jadi string underscore post. Lalu petik 1 merek. Merek. Ya, karena kita sesuaikan dengan name dari si text box-nya, ya. Jadi kalau di sini merek 1, berarti di sini juga merek 1. Itu. Saya. Oke. Udah. Lalu string jenis sama dengan string underscore post. Petik buka kurung siku jenis. String apa lagi? Tahun. Ya. Tahun sama dengan string post buka kurung tahun titik koma. Udah. Lalu bagaimana query untuk menginsert? Memasukkan data. Berarti kita buat dulu variabelnya untuk menampung query tersebut. Ya, misalnya kita buat string tambah. Ya, string tambah sama dengan query insert. Insert into nama tabelnya mobil. Belum tahu ini query menginsert. Tahu, Bu. Tahu kan? Insert into mobil values. Ya, buka kurung. Nah, sebutkanlah nama variabel yang 4 tadi. Lalu string petik dulu ya, petik 1 string nopol, koma, petik 1 lagi, koma, petik 1 string merek, petik 1, koma, petik 1 string jenis, petik 1, koma, petik 1 string tahun. Udah, petik 1 tutup kurung, setelahnya titik koma. Nah, berarti inilah query yang akan dibaca nanti lalu dieksekusi dengan sebuah string baru untuk memproses atau eksekusi dari query insertnya. Jadi harus dieksekusi query insert ini ya dengan menggunakan string connection kan, string connection lalu garis tanda kurung lebih besar kan, lalu query buka kurung string nama variabelnya tadi apa? Tambah. Nah, jadi ini akan mengeksekusi query tambahmu yang akan diproseslah dengan mengaktifkan koneksi yang sudah ada kamu set di koneksi.php. Jadi kamu nggak perlu lagi buat isi dari file koneksinya kan, karena sudah kita include. Bisa? Ada yang mau ditanya? Bisa, Bu. Nah, ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Oke. Nah, lalu yang terakhir kita tambahkan if. Ya, artinya kalau sudah selesai ini dieksekusi, sudah berhasil ditambahkan data ke dalam tabel mobilnya tadi, maka apa yang terjadi? Kita mau lihat tampilan dari websitenya. Apakah di dalam websitenya ini tadi sudah tambah? Ya kan? Mana tadi? Mobil.php. Apakah sudah berhasil ditambahkan? Maka kita mau tampilkan di sini. Ya, lalu kita buat dengan menggunakan if buka kurung jika string proses
sama dengan true. Nah, apabila prosesnya berhasil, apa yang terjadi? Maka kita mau tampilkan hasil perubahan itu, ya header buka kurung petik 2 location titik 2 mobil .php. Nah, kita mau tampilkan perubahannya itu ke mobil.php. Maka diarahkan kita ke file mobil.php. HP. Tuh. Ya, oke. Nah, kita mau coba. Ya, tambah data. Saya masukkan datanya Daihatsu Sigra 2021 tambah. Nah, ini dia. Loh, kenapa nomor polisinya tidak masuk? Kita mau lihat. Hapus kita mau lihat dulu ya. Ini kita mau lihat dulu di Opol. Oke, gak masuk dia ya. Nopol. Coba diperhatikan apa yang salah ini. Name Nopol. Nopol. Oke, no polisi. Tuh. No, tuh. No polisi. Coba Bu di string apa itu Bu kayak bersama Bu no polisi di insert into mobil value itu Oh Bu. iya, bentar ya. Nah, ini ya. Nah, berarti ada kesalahan tadi bahwa ini harus sesuai dengan nama fieldnya. Kan? Harus sesuai dengan nama field yang ada di dalam tabel. Ya. Harus kita sesuaikan dengan nama field yang ada di dalam tabel no polisi. Seperti itu. Ya, jadi itu kesalahannya tadi. Tapi keseluruhan proses penyimpanannya sudah berhasil, ya kan? Berhasil dilakukan. Dari ini kita refresh. Oke. Ya, berhasil dilakukan penambahan data dari
websitenya ke dalam tabel bill. Bisa ya? Sampai di situ bisa? Bisa, Bu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Total kehadiran ada kembali yang Selamat siang, Bu.